Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Luna Luminosa. Sebuah kisah yang berjudul Kamar Kos A5. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mas Arta yakin mau kamar itu? Tanya Ibu Yana dengan suara pelan tapi tajam. Wanita itu berdiri di lorong kos yang sempit. Dari tangannya aku melihat dia menggenggam kunci kamar A5, seperti sedang menahan diri untuk tidak membuangnya jauh-jauh. Aku mengangguk cepat. Iya Bu, saya butuh tempat menginap malam ini. Terserah kamarnya mana, yang penting bisa istirahat. Jawabku cepat, sebab kaki ini sudah sangat lelah dan aku ingin segera istirahat. Wajah Ibu Yana tiba-tiba saja berubah. Wanita itu sudah tidak muda lagi. Aku taksir mungkin usianya sudah sekitar 50-an. Rambutnya disanggul rapi, tapi wajahnya menyimpan kerutan yang bukan dari usia. Aku merasa ada hal yang lain. Semua kamar penuh, tinggal A5. Bu Yana menunduk lalu menatap mataku lagi. Tapi saya nggak rekomendasiin itu kamar. Mungkin kamu cari tempat lain saja. Jawab Bu Yana sambil menatap tajam ke arahku. Aku yang sudah sangat lelah hanya bisa nyengir, menyandarkan koper ke dinding. Kenapa Bu? Angker gitu? Tebakku, sebab aku tidak percaya di zaman yang sudah modern seperti ini masih ada hantu. Bu Yana tidak tersenyum balik. Saya sudah kehilangan 3 penghuni terakhir di kamar itu. Mereka seperti ketakutan dan juga ada yang saat ini menghuni rumah sakit jiwa. Terang Bu Yana lagi. Aku mengerutkan kening. Maksudnya? Ibu Yana menggeleng lalu menyerahkan kunci. Kalau kamu tetap mau dan memakai silahkan. Tapi kalau ada apa-apa, jangan pernah bilang ibu tidak mencegahmu. Bu Yana menyerahkan kunci dan segera pergi meninggalkan aku. Aku menatap kamar A5 yang ada di lantai 2, paling pojok. Aku pun segera berjalan menuju ke kamar tersebut. Akan tetapi saat aku membuka pintunya, bau lembab langsung menyergap. Seperti karpet tua yang disiram darah dan tidak pernah kering. Lampunya redup dan berkedip pelan. Aku melihat ke dalam, satu ranjang besi reot, meja kayu kecil dan lemari usang yang sudah kehilangan satu pintunya. Begitu aku masuk, pintu kamar tertutup sendiri di belakangku dengan bunyi nyaring. Brak. Aku refleks saja menoleh. Refleks. Tidak ada angin dan tidak ada siapapun. Bulu kuduk tiba-tiba saja merekang. Rem angin kali. Gumamku meski di dalam dada. Jantung mulai berdetak lebih cepat. Ku ketuk meja kayu untuk memastikan kokoh atau tidak. Tok tok tok. Suara ketukannya menggema, akan tetapi ada yang aneh. Ada balasan, 3 ketukan sama pelan dari arah meja itu sendiri. Tok tok tok. Aku membeku dan terdiam. Aku menunggu itu lagi, akan tetapi hanya kesunyian. Meskipun takut, tapi ku paksakan diri merapikan kasur. Namun saat aku duduk, meja belajar itu bergeser sendiri. Aku menoleh, meja itu bukan goyang. Akan tetapi benar-benar terseret ke kiri, 3 senti seperti digerakkan paksa oleh tangan yang tidak terlihat. Ku gigit bibir, berdiri perlahan. Tiba-tiba dari balik dinding dekat ranjang, terdengar suara seretan lebih kencang. Seperti meja diseret oleh kekuatan yang lebih kencang. Krak. Aku tidak berani mendekat. Tubuhku sudah bergetar hebat, lalu aku mendengar bunyi lain. Kali ini dari balik lemari, seolah ada yang menggedor dari dalam. Aku melangkah mundur. Bercanda nih kayaknya, ini kamar apaan sih? Tanyaku pada diri sendiri. Blep. Lampu kamar padam seketika, keadaan jadi gelap total. Detik berikutnya suara bisikan lirih terdengar dari sisi meja. Nur, Nur. Sebuah suara yang tidak tahu dari mana asalnya. Tubuhku menggigil. Suara itu terdengar seperti dari seseorang yang tidak bisa bernafas, seakan terputus-putus, bahkan terus mengulang satu nama itu, seperti mantra. Nur.
Aku tidak mau mati konyol, lalu aku segera berlari keluar kamar. Saat menyentuh pegangan pintu, terasa dingin sekali seperti es batu. Aku menghentak pintu, membukanya paksa dan berlari menuruni anak tangga dengan nafas tercekat. Ibu Yana sedang berdiri di depan dapur. Dia tidak kaget melihatku. "Lampunya mati, Bu." "Itu saya dengar suara ketukan, mejanya juga bergerak sendiri. Ada suara orang nyeret dari dinding, terus ada yang menyebut nama Nur. Saya nggak kuat." Aduku kepada ibu kos yang saat ini tengah berdiri tenang. Ibu kos hanya menatapku lama, lalu dia berjalan ke pojok dapur, mengambil korek api dan lilin. Ia menyalakan satu, lalu memberikannya padaku. "Ibu kan sudah bilang, kamu yang ngeyel. Kamar itu bukan kosong, Mas. Udah dari dulu ada yang isi. Aku saja yang punya takut." Ibu kos meninggalkan aku yang masih sedikit syok. Aku terdiam, tubuhku masih gemetar. Ibu Yana kembali mengambil gelas selalu menunduk. Suaranya hampir tidak terdengar. "Kalau bisa, besok keluar dari kamar itu, cari tempat lain. Itu hanya saran saya, bukan mau mengusir. Tapi kalau tidak mau, jika nanti malam ada yang mengetuk pintu kamar Mas, jangan dibuka." Aku menatap Ibu Yana lekat. Aku mencoba untuk memahami apa yang dikatakannya. Ibu Yana menatap balik ke arahku. Kini tatapannya semakin serius. "Karena Nur gak suka dilihat, Ibu Yana pergi segera." Malam itu aku memutuskan untuk tidur di ruang tamu di bawah. Akan tetapi aku kembali mendengar suara langkah kaki turun dari tangga, sementara semua penghuni kos sudah tidur. Siapa itu? Aku hanya bisa bertanya kepada diriku sendiri. Aku kembali mendengar suara seretan meja bersamaan dengan bau melati yang makin menusuk dan ketukan pelan dari arah langit-langit. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu tidak berhenti semalaman, seakan ingin menemani aku tidur. Suara itu perlahan, perlahan lalu keras, begitu seterusnya dan tidak beraturan. Suara itu kadang datang dari atas, kadang dari belakang lemari dan juga dari arah pintu. Aku duduk menyandar di sofa ruang tamu, badan lelah, mata berat, tapi pikiran terjaga dipenuhi oleh rasa takut yang terus menekan. Lilin yang kubawa dari dapur meleleh ke piring kecil. Api kecilnya membuat bayangan di dinding bergerak-gerak seperti tangan yang menari. Aku menoleh ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 03.13. Sudah malam, aku nggak bisa kalau kayak gini terus. Saat itulah aku mencium bau bunga melati yang menyengat tapi busuk. Bukan seperti bunga segar, akan tetapi seperti bunga dari atas nisan yang kehujanan. Lalu terdengar suara kaki turun perlahan dari tangga kayu, pelan dan tertatih. Kertak, kertak, kertak. Aku menahan nafas dan menoleh ke arah tangga. Tidak ada cahaya dari sana, yang ada hanya gelap. Lilin mulai goyah, seperti ditiup angin. Api kecil itu seperti mencoba kabur dari sumbu. Aku memberanikan diri berdiri untuk melihatnya. "Siapa?" tanyaku pelan. Akan tetapi tidak ada jawaban, namun suara kaki itu semakin dekat. Deritan kayunya seperti merintih, seperti menahan beban yang bukan manusia. Kakiku mulai mundur perlahan. Aku tidak ingin lihat siapa yang turun dari sana, nyaliku terlalu ciut. Akan tetapi ada sesuatu menggelitik naluriku. Aku menoleh cepat ke arah sofa dan seseorang sedang duduk di sana. "Ya Tuhan, siapa dia?" tanyaku kaget. Seorang perempuan rambut panjang tergerai menutupi wajahnya, kebaya putih lusuh, punggungnya menghadap ke arahku, kepalanya menunduk. Aku yakin tadi di sofa itu kosong. Lalu kenapa ada sosok yang membuat bulu kuduku merinding? Tubuhku langsung membeku. Aku tidak bisa berlari juga, tidak bisa bicara, hanya bisa menatap. Lalu, kak. Leher wanita itu mulai bergerak, perlahan menoleh ke arahku, akan tetapi bukan seluruh tubuhnya yang bergerak, melainkan hanya kepalanya saja, hingga lehernya hampir patah. Matanya menatapku dari balik rambut panjang. Matanya buta, tidak ada bola mata hitam, hanya putih pucat. Namun dia menangis darah. Astagfirullah, aku berteriak ngeri melihatnya. Aku meraih sapu dari pojok ruang tamu, melemparkannya ke arah sofa, tapi perempuan itu sudah hilang. Tidak ada suara, juga tanda angin, bahkan jejaknya juga tidak ada. Lalu tercium bau bunga melati yang lebih menyengat, lalu satu jejak kaki basah mengarah ke dapur. Aku hampir tidak sanggup berdiri lagi. Pagi harinya aku nekat naik ke atas. Kamar Alima masih terkunci dari luar, seperti tidak pernah dibuka. Padahal aku semalam dari ruangan itu. Namun ada yang aneh, aku melihat bekas garukan di daun pintu. Bukan seperti garukan kucing, bukan juga manusia.
melainkan sebuah goresan yang sangat dalam. Aku langsung saja kembali turun dan mencari Ibu Yana, sang pemilik kosan. Saat itu Ibu Yana sedang menyiram bunga ketika aku mendekat. "Saya lihat sesuatu, Bu. Tadi malam ada perempuan," sambungku lagi secara tiba-tiba. Ibu Yana tidak menoleh, hanya menyiram bunga sambil bergumam pelan. "Nur." Aku menatap punggung Ibu Yana dengan penuh tanda tanya. "Siapa dia, Bu? Siapa sebenarnya Nur ini?" Aku mendengar Ibu Yana mendesah panjang, lalu duduk di tangga dengan tangan gemetar. "Dia dulu anak kos juga di sini, Mas. Tepatnya tahun 2005. Dia pendiam, rajin, tapi suatu malam dia pulang dari kampus sambil menangis. Katanya dia diikuti seseorang." Jelas Ibu Yana kepadaku dengan menatap nanar ke depan. Ibu Yana mengusap wajahnya. "Saya anggap dia stres karena tugas. Tapi 3 hari kemudian dia hilang. Gak pulang sama sekali. Polisi sampai datang. Kami semua dicurigai. Ya gitu. Gak ada bukti apa-apa. Sampai 2 minggu kemudian bau busuk keluar dari kamar mandi luar." Lanjut Ibu Yana lagi. Aku menahan nafas, entah kenapa aku merasa ada yang janggal. Ibu Yana menatapku tidak berkedip. "Kami temukan tubuh gadis itu tertekuk di balik tembok kosong di dinding belakang kamar A5 yang kamu tempati." "Temboknya dibongkar?" Aku langsung saja bertanya. Ibu Yana menganggukkan kepalanya. "Waktu itu ya, tapi malam setelah polisi pergi, dinding itu tiba-tiba tertutup lagi. Kayu dan batu-batunya kembali seperti semula, padahal gak ada yang memperbaiki." Jawab Ibu Yana semakin membuat aku merinding. Aku terdiam, jantungku berdetak semakin kencang. Ibu Yana menunduk, suaranya nyaris seperti bisikan. "Lalu sejak itu, siapapun yang mau tinggal di kamar akan diteror habis-habisan." "Kenapa ibu masih sewakan?" Aku kembali bertanya sebab merasa aneh. Ibu Yana memeluk tubuhnya. "Karena Nur minta teman, dan kalau saya kosongkan, dia datang ke kamar penghuni lain." Keesokan harinya saat malam tiba, aku kembali ke kamar A5. Kupasang sajadah, kupeluk Al-Quran kecil di dada. Akan tetapi aku rasa itu semuanya tidak cukup melindungiku dari suara-suara yang muncul setelah jam 2 pagi. Aku kembali mendengar suara meja diseret. Kursi digeser sendiri, lalu ada ketukan dari dalam lemari dan di bawah ranjang aku melihat sehelai rambut panjang menjulur keluar. Tidak ada siapapun, hanya rambut panjang yang kusut dan berbau anyir. Rambut siapa ini? Bukannya kosong? Aku berkata di dalam hati. Aku kembali menutup mata, membaca ayat kursi dengan suara gemetar. Akan tetapi selesai aku membaca ayat kursi, bisikan itu datang lagi. Suara itu bukan dari dinding, bukan juga dari bawah kasur, akan tetapi dari belakang leherku. "Gak boleh kamu yang selamat." Suara itu berbisik di telingaku. Aku bergidik dan kembali tidur memejamkan mata meskipun tidak bisa. Akan tetapi saat hendak berbalik, tanganku tidak sengaja menyentuh sesuatu. Aku pun melihatnya. Apa ini? Aku bertanya di dalam hati. Akan tetapi aku tidak langsung membuka buku itu saat ini. Jantungku masih berdetak tidak beraturan sejak suara tangisan dalam lemari tadi. Sebuah buku catatan bersampul kulit coklat kusam itu terjepit di antara tumpukan pakaian yang hampir membusuk, tersembunyi di balik celah besi ranjang reot yang aku tiduri. Karena penasaran, aku pun memutuskan untuk mengambil dan membacanya. Saat aku buka, buku itu isinya ditulis dengan tinta hitam yang sebagian sudah pudar, tapi masih bisa terbaca. Sebuah tulisan tangan yang terlihat sangat rapi, bahkan sangat indah, namun ada bekas-bekas goresan kuat, seperti ditulis dalam tekanan yang berat atau penuh amarah. Judul halaman pertama tertulis, "Yang tidak mereka dengar, tanggal 17 Oktober 2005. Aku duduk di lantai kamar A5. Lilin kecil satu-satunya menyala temaram di atas meja dengan nyala api yang stabil. Dari arah jendela, angin dingin menyelinap masuk meski sudah kututup tirainya rapat. Lalu aku mulai membaca. Hari ini aku tahu, suara bukanlah kekuatan, tapi luka yang dijadikan bisu. Aku pulang dari kampus dengan darah di rokku dan tubuhku seperti tidak lagi milikku. Mereka tidak percaya. Bahkan Bu Yana bilang aku mungkin hanya kecapean. Tapi aku ingat wajahnya, tangan yang membekap dan suara nafas saat aku meminta tolong. Tanganku gemetar, aku sudah bisa menebak apa yang terjadi.
Setiap malam aku dengar dia di luar kamar, mengetuk pintu saat aku menyisir rambut, dan aku mencium bau parfumnya. Lalu suatu malam aku dengar dia membuka pintuku, tapi saat aku bangun, tidak ada siapa-siapa, hanya ada bunga melati di atas bantal. Aku menelan ludah, membaca tulisan itu. Mereka semua tutup mata, teman sekamar, Bu Yana, bahkan temannya pelaku. Mungkin karena dia anak orang terpandang, atau karena aku bukan siapa-siapa. Tapi aku tidak akan diam. Kalau suara tidak didengar, aku akan menuliskannya di tempat yang tidak bisa mereka bakar. Halaman berikutnya hanya berisi goresan tinta acak, seperti dicoret-coret oleh tangan gemetar, namun samar. Di tengahnya, aku bisa membaca. Kalau suatu saat kamu menemukan buku ini, tolong jangan abaikan aku. Aku masih di sini. Aku belum selesai. Halaman terakhir terisi daftar nama. 4 nama, semua dengan satu coretan hitam menyilangnya, kecuali satu yang terakhir ditulis Arta D. Tanganku langsung menjatuhkan buku itu. Sesuatu berdetak keras dari arah lemari. Aku menoleh lemari itu terbuka sendiri. Perlahan engselnya mengeluarkan bunyi berkarat yang mencekam. Dari balik pintu 2 tangan pucat keluar, mencengkeram sisi lemari. Lalu sebuah wajah perlahan muncul, matanya hitam kosong, pipinya berlubang seperti digerogoti. Rambutnya jatuh menutupi sebagian wajah dan dari bibirnya keluar suara derik kayu. Aku menjerit, melempar lilin ke lantai. Lalu gelap. Aku berlari ke arah pintu, akan tetapi gagang pintu dingin seperti es, tidak bisa dibuka. Lalu ku dengar suara dari balik dinding. Seseorang menyebutkan satu persatu nama dalam buku itu. Ayu, Wira, Sinta, Arta. Suara berat, seperti berasal dari dada yang bolong. Dinding kamar bergetar, kayu lantai berderit. Udara jadi semakin tebal dan berbau amis. Aku nyaris muntah. Lalu dari dinding belakang meja perlahan retak dan dari baliknya keluar darah. Darah itu mengalir turun perlahan, membentuk kata. Lihatlah aku. Aku menjerit lagi, berdoa sekuat tenaga dan saat itulah pintu kamar terbuka sendiri. Aku bergegas keluar dari kamar, lalu aku berlari menuruni anak tangga dengan nafas tersegal. Ibu Yana sudah berdiri di bawah, wajahnya pucat. Saya tahu, ujar Ibu Yana lirih. Dia sudah pilih kamu. Aku membeku. Kenapa saya? Saya nggak kenal dia. Ibu Yana menatapku dengan mata merah, air mata mengalir di pipinya. Karena kamu satu-satunya yang nggak langsung kabur saat dia mulai bicara. Malam itu aku tidur di sebuah pos ronda kecil di dekat kos bersama sajadah dan senter kecil. Akan tetapi suara ketukan itu tetap mengikuti. Kali ini dari atap pos ronda. Tok tok tok. Aku sudah membaca catatannya. Aku tahu namaku ada di daftar. Akan tetapi, kenapa dia mencoreti nama-nama lain sementara namaku tidak? Apa mereka sudah diambil? Lalu aku sadar satu hal. Aku satu-satunya yang masih hidup dari daftar itu dan mungkin itu justru masalah. Pagi itu aku kembali ke kos, udara di kos seperti menahan nafas. Lorong atas lengang. Lampu gantung berkedip meski cuaca di luar cerah. Suasana di kamar Alima makin menyesakan. Buku catatan Nur tergeletak di meja. Namaku masih tertulis di halaman terakhir tanpa coretan. 4 nama lain yang sebelumnya kulihat, Ayu, Wira, Sinta dan Irfan, semuanya sudah dicoret dengan tinta merah seperti darah kering. Entah siapa mereka, tapi instingku mengatakan bahwa mereka pernah tinggal di kamar ini sebelum aku. Aku memutuskan untuk mencari tahu. Langkah pertamaku adalah bertanya ke Bu Yana. Awalnya dia enggan untuk berbicara, tapi setelah aku tunjukkan halaman nama-nama itu, dia terdiam cukup lama. Wira itu tinggal tahun 2012. Gumam Ibu Yana akhirnya. Anak teknik tapi dia nggak betah. Katanya sering mimpi buruk. 3 bulan tinggal lalu pulang kampung dan nggak pernah balik. Ibu Yana kembali menjelaskan. Kenapa dicoret dari buku Nur? Aku pun bertanya sebab aku masih penasaran. Bu Yana menatapnya lama. Karena 2 bulan setelah dia pulang keluarganya laporan. Kalau dia hilang, meninggalkan rumah tengah malam dan ditemukan seminggu kemudian duduk di kuburan umum, telanjang, tidak sadar siapa dirinya. Aku menggigil. Lalu Ayu, gadis manis, jurusan hukum, tahun 2017, tapi sering nangis malam-malam,
Bilangnya kamar suka bergerak, lemari bernafas, dinding bergetar kalau ia membaca ayat suci. Apa yang terjadi padanya? Aku semakin penasaran. Dia lompat dari lantai 2, tapi bukan untuk mati. Kata saksi, dia loncat sambil senyum dan berkata, "Aku dipanggil Nur. Sekarang dia di rumah sakit jiwa daerah Bantul." Hari itu juga aku memutuskan untuk cari tahu kebenarannya. Aku naik ojek ke arah rumah sakit jiwa tempat Ayu dirawat. Dengan sedikit rayuan dan menyamar sebagai saudara jauh, aku berhasil bertemu dengan Ayu. Aku melihat Ayu duduk di kursi taman rumah sakit. Wajahnya pucat, rambutnya pendek tidak terurus, dan matanya kosong. "Ayu?" Ayu menoleh lalu menyipitkan mata. "Kamu yang dari kamar A5?" Jantungku mencelos. Kenapa Ayu bisa tahu aku dari kamar A5? Semuanya semakin janggal. "Kamu lihat dia juga?" tanya Ayu cepat. Aku mengangguk perlahan. "Nur." Ayu mendekat, bahkan terlalu dekat. Tangannya mencengkeram bajuku, matanya berair. Akan tetapi bibirnya tersenyum aneh. "Dia bukan minta tolong, tapi dia minta ditemani." "Teman?" Aku mengerutkan dahi. "Dia sendirian di sana, terperangkap, tapi dia tidak suka sendiri. Kalau kamu bisa dengar langkahnya, kamu udah masuk daftarnya." Ayu mencakar-cakar lututnya sendiri. "Aku dengar dia nyanyi setiap malam. Dia nyanyi pakai bahasa yang gak pernah aku ngerti, tapi aku ngerti nadanya, sedih sekali." Suara Ayu lirih. "Siapa dia sebenarnya?" Aku bertanya kepada Ayu. Ayu menatapku lama lalu berbisik, "Nur bukan korban. Dia pemutus rantai. Dia akan memberikan hukuman buat semua yang membiarkan dia dikubur di balik tembok." Aku mematung mencerna ucapan Ayu. "Lalu kenapa kamu selamat?" Wajah Ayu berubah, bibirnya bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku gak selamat." Lalu ia membuka telapak tangannya. Di sana ada potongan kuku dan serpihan tulang kecil, seolah ia menggali sesuatu atau mengubur. Aku mundur, badanku dingin. Perawat datang dan membawa Ayu masuk kembali ke bangsal. Akan tetapi sebelum dibawa, Ayu menoleh cepat ke arahku dan berteriak, "Temboknya bukan tempat mati, Arta. Itu tempat menunggu." Malam itu aku tidak pulang ke kamar A5. Aku tidur di kamar Galang, salah satu penghuni lama yang akhirnya pindah keluar kota. Akan tetapi gangguan itu justru ikut. Pukul 02.44 lemari di kamar Galang terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar aroma tanah basah dan darah busuk. Aku langsung bangun memasang lampu. Di dinding atas tempat tidur tertulis namaku, dibuat dari lumpur yang masih basah, Arta. Lalu tepat di bawahnya terpaku sebuah potongan foto lama. Aku mendekat, jantungku makin kencang. Itu foto Nur, namun di belakangnya ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Sebuah bayangan seorang pria memegang kamera dan mengenakan jaket dengan emblem kampus. Aku mengenal jaket itu. Itu jaket teknik angkatan 2005. Bahkan aku pernah lihat wajah pria itu di brosur alumni jurusan saat ospek. Dia adalah dosen pembimbing skripsiku. Hari itu aku kembali ke kampus. Kepalaku penuh dengan pertanyaan. Foto Nur, bayangan pria di belakangnya dan tulisan lumpur bernama Arta di dinding kamar Galang. Semua terasa bukan kebetulan. Aku mencari brosur alumni jurusan teknik tahun 2005. Benar saja pria dalam foto Nur adalah Insinyur Baskoro P. Dosen pembimbing teknik sipil saat ini sudah pensiun dan menetap di desa tidak jauh dari sini. Tanganku gemetar saat menelusuri profilnya. Akan tetapi yang paling membuatku muak adalah dia sering menulis jurnal tentang bangunan penyembunyi mayat di masa konflik. Sore itu aku nekat ke rumah Baskoro. Rumahnya tua, berdiri di atas tanah lapang tanpa pagar, jendela-jendelanya ditutup kain hitam. Terasa sunyi, angin hanya sekali lewat dan suara burung pun enggan mampir. Ketika pintu dibuka, aroma lembab dan kapur barus langsung menyeruak. "Permisi." Tidak ada jawaban. Pintunya tidak dikunci. Aku langsung saja masuk, lalu berjalan menyusuri rumah itu. Lorongnya sempit dan dinding rumahnya sama persis seperti kos A5. Cat kusam, bata retak, dan suara-suara berderit dari langit-langit. Lalu aku melihat satu ruangan terbuka. Di dalamnya penuh dengan foto-foto tua. Foto perempuan-perempuan muda, semua memakai kebaya putih, beberapa bahkan tanpa kepala. Aku ingin berbalik, namun seperti ada sesuatu yang menahan kakiku. "Cari siapa?"
suaranya pelan tapi berat. Aku menoleh cepat. Baskoro berdiri di pintu belakang. Wajahnya keriput, matanya dalam dan tidak berkedip. Tangannya menggenggam gelas teh, tapi gemetarnya seperti menyimpan dosa. "Saya Arta, Pak, dari kampus. Saya ingin tanya soal Nur." Aku langsung saja berkata to the point. Baskoro diam, wajahnya berubah pucat. "Nur sudah mati," Baskoro berkata cepat. "Kenapa kamu peduli?" Dia justru balik bertanya kepada aku. Aku menghela nafas dalam. Saya tinggal di kamar A5. Saya melihat dan mendengar dia setiap malam. Saya membaca catatannya. Baskoro menatapku lama, lalu ia berjalan ke rak buku tua dan menarik satu laci. Dari sana ia mengeluarkan sebuah map. Isinya sketsa Dena kosan termasuk ruang rahasia di balik kamar A5. "Dulu kos itu tempat sembunyi saat kerusuhan 98. Jelas Baskoro pelan. "Tapi saya dan pemilik lama membuat ruang khusus, tempat menyimpan orang-orang yang seharusnya hilang." Aku terperangah. Apakah Nur itu salah satu korbannya? Baskoro menatapku lelah. "Dia tahu rahasia. Dia melihat saya dan pemilik kos waktu itu menyiksa salah satu mahasiswa yang membocorkan data korupsi. Dia mengancam kami akan melaporkan. Tapi sebelum dia bisa, saya..." Baskoro tidak melanjutkan. Akan tetapi aku tahu jawabannya. "Dia dikubur di balik dinding?" "Tidak," Baskoro menggeleng. "Dia tidak saya bunuh, tapi saya kunci dia di dalam. Saya kira dia akan menyerah dan minta maaf." Mataku panas. "Kamu kunci dia hidup-hidup?" Aku membentak laki-laki tua itu. Baskoro menatap tembok rumahnya yang gelap. "Saya dengar dia menangis 4 hari. Lalu suara itu perlahan hilang. Tapi bau melati dan darah tetap ada." Aku pulang dengan nafas tercekat. Tidak percaya manusia bisa sekejam itu hanya untuk menyelamatkan harga diri. Malam itu aku kembali ke kamar A5, akan tetapi kamar itu tidak seperti biasanya. Langit-langitnya seperti bergelombang, dindingnya mengembuskan udara panas dingin silih berganti. Dan saat aku menempelkan telinga ke tembok belakang, aku tidak mendengar suara. Aku merasakan sebuah nafas. Bukan getaran, akan tetapi nafas nyata seperti dari makhluk besar yang terjebak di balik bata dan kayu lapuk. Aku mundur pelan. Lalu tembok itu mulai mengelupas sendiri, catnya rontok satu persatu. Retakan muncul di tengah-tengahnya, darah segar merembes keluar dari pori-pori tembok. Lalu dari baliknya terdengar suara lemah. "Aku belum bisa pergi karena dia belum dihukum." Buku Nur yang tergeletak di meja terbuka sendiri. Angin dari tembok menyelubungi halamannya. Tulisannya berubah dengan tinta merah menyala. "Bawa dia ke sini. Bawa dia ke tempat aku dikubur." Tubuhku gemetar, akan tetapi pikiranku semakin tajam. Nur bukan mau menakutiku. Dia hanya meminta bantuanku untuk menghukum orang yang bersalah. Dia hanya ingin menutup luka yang tidak selesai, dan aku tahu apa yang harus kulakukan. Pukul 3 pagi aku kembali ke rumah Baskoro. Kali ini aku tidak permisi saat masuk. Aku membawa buku Nur. Saat kutunjukkan buku itu pada Baskoro, dia langsung terduduk. Tangannya gemetar. "Saya gak bisa tidur. Saya selalu dengar dia menyanyi," ucap Baskoro dengan suara lirik. "Kalau begitu, ikut saya." Dia menolak, akan tetapi aku hanya menatapnya dan tidak akan memaksa dia jika tidak mau. "Saya tahu di mana dia dikubur, dan kalau kamu masih punya sedikit rasa bersalah, kamu akan ikut dan minta maaf langsung." Baskoro akhirnya menganggukkan kepalanya. Dia juga tidak mau terus-terusan hidup dengan rasa bersalah. Aku dan Baskoro akhirnya sampai di kamar A5 pukul 04.11. Langit mulai terang, tapi di dalam kamar masih terasa seperti tengah malam. Aku membuka lemari, menggeser papan dan membuka celah. Dari sana menguar bau mayat busuk bercampur dengan bau melati dan kegelapan. Aku memegang lilin, Baskoro memegang senter. Langkah kami perlahan masuk ke lorong rahasia di balik tembok. Langkah pertama, kedua dan di langkah ketujuh, dinding menutup sendiri di belakang kami. Langkahku menggema dalam lorong sempit itu. Tanah di bawah telapak kakiku becek, lembab, seperti habis disiram darah. Udara di dalam terasa panas seperti kuburan yang tertutup rapat dan berisi tubuh yang belum membusuk. Baskoro di belakangku terdiam, nafasnya tersegal, tapi ia terus mengikuti. Dinding lorong ini tidak terbuat dari bata, namun dari anyaman bambu berjamur, seperti dinding rumah panggung yang sudah puluhan tahun tidak ditempati.
Di sela-sela anyaman itu aku melihat mata. 1, 2, 3, bahkan banyak mata-mata yang mengintip. Tanpa kelopak, menyala samar, menatap kami dan mengikuti kami. Lalu ku dengar suara itu. Kersok, kersok. Bukan suara makhluk, akan tetapi suara sendal jepit diseret di tanah basah. Suara yang sangat khas, akan tetapi justru itu yang membuat leherku merinding. Aku menoleh ke belakang, kosong. Sementara itu bau melati semakin kuat. Baskoro mulai menangis. Sudah cukup, Nur. Iya, aku salah. Aku cuma takut. Akan tetapi lorong ini tidak menerima permintaan maaf. Lorong menuntut darah. Kami terus saja berjalan. Senter di tangan Baskoro meredup. Lilinku menyala kecil, samar di ujung lorong. Aku melihat sebuah pintu kayu tua. Pintunya kecil, seolah bukan untuk manusia, tapi untuk orang yang sudah dikubur. Kuintip celah di bawah pintu itu. Ada air hitam yang mengenang. Di tengahnya berdiri sesosok perempuan menggunakan kebaya putih. Rambut panjang mengambang di air, namun anehnya tubuhnya tidak memantulkan bayangan. Dia membelakangiku, tapi suara tangisannya membuat lututku lemas. Tangisan lirih, seperti orang yang sudah kehabisan air mata, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Aku tidak mau sendiri. Jangan bawa dia saja. Kamu juga harus di sini. Aku takut sendirian. Aku mau teman. Aku mundur tapi pintu terbuka sendiri. Air hitam mengalir keluar seperti darah sapi disembelih dan mengalir menuju ke arah aku dan Baskoro. Baskoro menjerit. Dia datang. Dia datang lagi. Aku menarik Baskoro tapi tangannya menempel di dinding bambu itu yang perlahan mengisap kulitnya. Tangan Baskoro tertelan sampai siku. Tolong. Baskoro menjerit tapi tidak bisa lepas. Sementara di pintu, Nur melangkah keluar. Akan tetapi kali ini wajahnya terlihat. Bukan seram, tapi rusak. Separuh pipinya berbelatung, mulutnya sobek sampai ke pipi. Mata mengeluarkan darah, dia tersenyum. Pak dosen, masih ingat malam itu? Baskoro berlutut, air kencingnya mengalir. Maaf Nur, saya cuma takut. Baskoro berkata dengan terbata-bata. Kamu mengurungku di dalam, kamu tutup pintunya, kamu meninggalkan aku sendiri, Pak. Kamu membiarkan aku mati. Suara Nur kini terdengar dari semua arah, dari dinding, dari langit-langit dan dari bawah kakiku. Mereka semua biarkan aku mati, tapi kamu yang menguncinya, Pak. Dinding mulai bergetar dari selah anyaman bambu, tangan-tangan keluar, tangan putih kecil, kurus dan panjang. Mereka menarik Baskoro masuk ke dalam tembok. Aku berteriak tidak bisa mendekat. Sementara itu suara Nur membisik ke telingaku. Kalau kamu mau pergi, maka kuburkan aku dengan benar dan layak. Di tempat yang terbuka, di bawah matahari, di tanah yang suci, jangan di sini. Lalu tiba-tiba semua gelap. Blep. Aku terbangun dengan tubuh penuh lumpur, berada di lantai kamar A5. Sudah pagi, tapi langit mendung. Lantai kamar ini retak, meja terbalik dan lilin mati. Anehnya aku tidak menemukan Baskoro, dia tidak ada. Hanya selembar foto terbakar separuh wajah Nur. Dan di belakangnya tulisan tangan. Terima kasih, tapi kamu belum bebas. Hari itu juga aku memanggil polisi dengan alasan renovasi dan ditemani wartawan. Kami membongkar dinding belakang kamar A5. Benar saja kami menemukan kerangka manusia tertekuk, masih dengan kain kebaya yang nempel tidak sobek. Tulang tangan terlipat ke dada, terbuka seperti ingin berteriak terakhir kali. Aku ikut memakamkannya di pemakaman desa. Kuburannya paling ujung, di bawah pohon kamboja yang jarang berbunga, dan ketika jenazah dimasukkan, bau melati hilang. Untuk pertama kalinya udara di kamar A5 terasa ringan. Beberapa hari kemudian saat sedang tertidur aku terbangun. Keringat dingin membasahi baju. Dari ujung ranjang aku melihat ada sendal jepit basah. Lalu terdengar bisikan. Terima kasih Arta, tapi kamu sudah terlalu dalam. Bisikan itu membuat bulu kuduk meremang. Sudah seminggu sejak aku keluar dari kamar A5, kamar itu kini digembok. Namun aku tahu itu saja tidak akan cukup, karena lorong itu masih di sana dan suara Nur belum sepenuhnya hilang dari kepalaku. Aku menyimpan flash disk dan menguncinya. Akan tetapi justru aku tidak bisa membukanya, tidak bisa juga kubuang. Karena setiap malam aku bermimpi menjadi Nur.
Aku melihat lorong itu lagi, kamar pengap, tempat ia terkunci dan wajah-wajah yang dulu menertawakannya. Kadang di mimpi itu, aku duduk di pojok kamar sambil memeluk lutut, menangis dan mendengar suara orang tertawa dari luar jendela. Lalu ketika bangun aku mendapati kuku jari kakiku memar. Seolah semalam aku benar-benar berjalan di lorong itu tanpa alas kaki. Aku berusaha hidup normal dan pindah ke kontrakan sederhana jauh dari kos yang penuh misteri itu. Aku juga berhenti kuliah, menghindari siapapun dari masa lalu. Akan tetapi orang-orang mulai mencariku. Wartawan, aktivis, teman kampus, semua. Aku mengirim email tanpa nama berisi rekaman asli video Nur. Aku tidak menyebut nama siapapun, akan tetapi di dunia maya lebih ganas dari Nur. Wajah Baskoro viral, lalu satu persatu orang-orang yang dulu ada di rekaman ikut terbongkar. Sebagian menyangkal, ada yang minta maaf dan ada juga yang menghilang. Lalu aku hanya bisa menulis. Semuanya aku pindahkan ke kertas. Setiap detail suara, bau melati yang tercium saat aku duduk sendirian di kamar. Suatu malam, aku mimpi aneh. Bukan mimpi diseret ke lorong, akan tetapi aku berdiri di tepi hutan, memegang keris kecil dan di hadapanku ada makam kecil tanpa nisan. Dari dalamnya suara Nur memanggil, "Arta, waktunya pulang." Aku terbangun dengan tenggorokan kering. Di meja tempat tidurku ada segenggam tanah merah dan sebuah lipatan kertas. "Kalau ingin bebas, buka pintunya lagi. Tapi kali ini jangan masuk sendiri." Aku tidak tahu siapa yang menulisnya, namun aku tahu saat ini aku harus kembali ke kamar A5. Subuh-subuh aku berdiri di depan kos. Semua penghuni sudah pindah. Pintu kamar A5 ditutupi papan triplek, akan tetapi aku tahu celahnya masih bisa dibuka. Brak. Saat kudobrak papan itu, bau itu langsung menyambut, bukan melati, melainkan bau darah dan tanah kuburan. Lemari di kamar itu masih berdiri, tidak berubah. Di belakangnya papan lorong masih bisa digeser. Aku membawa satu lilin dan segenggam bunga dan foto Nur yang aku temukan di flash disk. Aku masuk. Lorongnya lebih pendek dari terakhir kali dan lebih gelap. Di ujung lorong aku melihatnya, Nur berdiri diam dan menunduk. Aku bicara, "Nur, aku sudah kirim rekamanmu. Dunia tahu sekarang, mereka tahu apa yang kamu alami." Nur tidak menjawab. Aku mendekat. "Aku bagian dari semua ini. Dulu aku cuma remaja bodoh, tapi aku yang nyebarin video itu. Aku yang buat semua orang tahu soal cewek dikunci tanpa tahu ceritanya." Lalu dia menoleh. Wajahnya kini tenang. Lalu Nur berkata pelan, "Aku sudah maafkanmu." Aku terdiam, lalu kemudian ia berjalan melewatiku ke arah lorong dan cahaya, dan saat langkahnya makin menjauh, aku merasa beban di dadaku perlahan hilang. Aku berpaling, ingin menyusulnya, tapi begitu aku melangkah, lorong itu berubah. Bambu-bambunya menutup cepat, dan kini aku kembali di kamar A5 sendirian dan lilin padam. Dan dari pojok ruangan muncul bayangan hitam, tapi itu bukan Nur. Bayangan itu lebih tinggi, dan itu laki-laki. Aku mundur, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Bayangan itu berjalan mendekat, lalu berkata, "Nur, pergi karena kau membawa kebenaran, tapi aku belum. Aku yang menguburnya pertama kali." Wajahnya muncul dari kegelapan. Pak Suman, penjaga lama kos A5 yang katanya sudah meninggal. "Aku dan Baskoro dulu disuruh menyelesaikan masalah kampus. Nur cuma anak biasa, tapi dia banyak tahu. Baskoro mengunci pintu, aku yang menyemen dindingnya." Tubuhku menggigil, tidak menyangka terlalu banyak teka-teki. "Sekarang, aku ingin kau jadi penggantiku. Jaga kamar ini, jaga lorong ini dan mereka yang masih hidup dalam tembok." "Tidak," aku berteriak menolak. Akan tetapi bayangan itu mendekat dan dari lantai, bambu-bambu tumbuh cepat, melingkari tubuhku. "Kalau kebenaran membebaskan Nur, maka dosamu menjadikanmu penjaga selanjutnya." Aku bangun keesokan paginya di kamar A5, akan tetapi kamarnya bersih dan tidak ada lorong dan lemari. Hanya meja belajar, kasur, dan dinding putih. Di depan pintu, sepasang sendal jepit dan tulisan di tembok, "Kontrakan A5. Kamar kosong, siap huni."
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.